Assalamualaikum farmasis muda. Kali ini kita akan membahas tentang mind mapping. Terkadang kita memiliki sebuah gagasan yang brilian, dan untuk mewujudkan gagasan tersebut diperlukan perencanaan yang baik. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman, dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Menurut Tony Buzan, mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam bentuk sudut. Mind mapping juga mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Mind mapping yang sering kita sebut dengan peta konsep adalah alat berpikir organisasional yang sangat hebat, yang juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Bagaimana teknik membuat mind mapping? Yang pertama adalah pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari tentang farmakoterapi stroke, maka tema utamanya ialah stroke. Kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Sebagai contoh, dari tema utama stroke, maka tema-tema turunan dapat terdiri dari pengertian stroke, klasifikasi dan patofisiologi, etiologi, tanda dan gejala, serta tata laksana terapi. Kemudian, cara hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Dari setiap tema turunan awal, tadi akan muncul lagi tema turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka, langkah berikutnya adalah mencari hubungan yang ada antara setiap tema turunan. Gunakan garis, warna, panah, atau cabang dan bentuk-bentuk simbol lainnya untuk menggambarkan hubungan di antara tema-tema turunan tersebut. Pola-pola hubungan ini akan membantu kita memahami topik yang sedang kita baca. Selain itu, peta pikiran yang telah dimodifikasi dengan simbol dan lambang yang sesuai dengan selera kita akan jauh lebih bermakna dan menarik dibandingkan peta pikiran yang miskin warna. Misalnya, dari tema turunan awalnya adalah tata laksana terapi, maka tema turunan keduanya yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Gunakan huruf besar. Huruf besar akan mendorong kita untuk hanya menuliskan poin-poin penting saja di peta pikiran. Selain itu, membaca suatu kalimat dalam gambar akan jauh lebih mudah apabila dalam huruf besar dibandingkan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil bisa diterapkan pada poin-poin yang sifatnya menjelaskan poin kunci. Buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Ide dari peta pikiran adalah agar kita berpikir kreatif. Karenanya, gunakan kertas polos dan jangan mudah tergoda untuk memodifikasi peta pikiran pada tahap-tahap awal. Karena apabila kita terlalu dini melakukan modifikasi pada peta pikiran, maka seringkali fokus kita akan berubah sehingga menghambat penyerapan pemahaman tema yang sedang kita pelajari. Sisakan ruangan untuk penambahan tema. Peta pikiran yang bermanfaat biasanya adalah yang telah dilakukan penambahan tema dan modifikasi berulang kali selama beberapa waktu. Setelah menggambar peta pikiran versi pertama,
Biasanya, kita akan menambahkan informasi, menulis pertanyaan, atau menandai poin-poin penting. Karenanya, selalu sisakan ruang di kertas peta pikiran untuk penambahan tema. Nah, karena zaman sekarang sudah canggih, kita dapat membuat mind mapping dengan berbagai macam aplikasi yang tersedia di PC maupun di smartphone, yaitu Google, DeepMind, Canva, Skateboard, MindMaster, Mindchat, dan masih banyak lagi. Oke, selamat belajar. Jangan lupa baca doa dan tetap semangat.